Guru Xiao ya memang ada di markas. Mata Huo Yuhao cerah, dan dia menoleh ke Bei Bei. Bei Bei sudah terlihat sangat gelisah saat ini. Dia akhirnya tahu di mana dia berada, dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Bei Bei diliputi emosi, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Yan Xiaozi mengangguk dan berkata, saya akan membiarkan Anda mempertahankan kekuatan jiwa Anda, mengingat Anda sangat kooperatif. Saat dia berbicara, dia menarik kembali pusaran air di atas Nangong Wan dan menampar keningnya dengan tangan kanannya, membuat Nangong Wan pingsan sekali lagi. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Mereka memperoleh informasi berharga setelah menangkap Nangong Wan. Mereka tidak hanya mengetahui keberadaan Tang Ya dan Ma Xiao Tao, mereka juga memahami lebih banyak tentang struktur internal Gereja Roh Kudus. Ini sangat membantu Akademi Shrek untuk menangani Gereja Roh Kudus di masa depan. Huo Yuhao memandang Yan Xiaozi dan bertanya, Din Yan, karena kami memiliki informasi yang akurat, dapatkah kami merencanakan bagaimana kami akan melaksanakan operasi kami? Yan Xiaozi merasa geli saat dia memandangnya dan berkata, bukankah kami setuju bahwa Anda akan memerintahkan operasinya? Tentu saja Anda akan memikirkan rencananya. Ide apa yang kamu punya? Huo Yuhao tidak mau repot-repot bersikap rendah hati saat ini dan segera menjawab, jika kita ingin menyelamatkan Guru Xiao ya, kita hanya bisa memancingnya keluar. Pengaturan Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat. 5 formasi jiwa cukup untuk membunuh ahli manapun. Kita perlu menarik Guru Xiao ya keluar, tidak ada cara lain. Yan Xiaozi menyipitkan mata dan bertanya, kalau begitu, bagaimana kita melakukannya? Kecuali jika itu adalah pertempuran skala penuh, pemimpin sekte Gereja Roh Kudus mungkin tidak akan muncul. Tang Ya secara alami tidak akan muncul saat itu. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, ya, itulah mengapa ini sulit. Jika kita bertarung habis-habisan, kerajaan jiwa surgawi akan menderita kerugian besar. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan sepanjang pertarungan, mereka akan tetap sangat kuat setelah menyerang. Mereka masih memiliki banyak guru jiwa jahat yang membantu mereka. Itu sebabnya saya percaya Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan mau bekerja sama dengan kami jika itu rencananya. Jika itu masalahnya, kita hanya punya satu solusi lain. Oh, Elder Song, Yan Xiaozi dan Bei Bei memusatkan perhatian mereka pada Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya dingin dan dia menoleh ke arah Nangong Wan sebelum berkata, tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Tidak. Bei Bei berteriak tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun Huo Yuhao hanya mengucapkan beberapa patah kata, Bei Bei tahu persis apa yang ingin dia lakukan. Kamu tidak bisa melakukannya. Itu terlalu berbahaya. Penatua Song berkomentar. Kamu ingin menggunakan dia untuk memasuki markas? Pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi jika Anda dikenali? Ada banyak individu kuat di markas Kekaisaran Matahari Bulan. Pemimpin sekte Gereja Roh Kudus bahkan mempertahankan benteng tersebut. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk dengan mudah? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, Elder Song, Din Yan, senior tertua, jangan khawatir. Sejak saya mendapatkan idenya, saya yakin itu akan berhasil. Meski ada risikonya, namun tidak seburuk yang Anda bayangkan. Penatua Song, lihatlah. Saat dia berbicara, Huo Yuhao berputar sekali. Tiba-tiba, auranya berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat berubah. Setelah dia menyelesaikan gilirannya, penampilannya berubah total. Bukankah dia terlihat seperti Masquerade Douluo? Bahkan auranya pun identik, seram dan dingin. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini sebelumnya, Tetua Song dan Huo Yuhao telah menghadapi 2 kejahatan berjudul Douluo bersama-sama. Saat ini, dia tercengang saat melihat perubahan pada Huo Yuhao. Elder Song adalah peringkat 97 berjudul Douluo. Namun, dia tidak tahu ada yang salah dengan Huo Yuhao hanya dengan menggunakan akal sehatnya. Elder Song meningkatkan kekuatan spiritualnya dan menyapukannya ke seluruh Huo Yuhao. Dia sedikit bergidik, tetapi gelombang kekuatan spiritual tiba-tiba dibelokkan kembali. Bahkan membawa aura menyeramkan. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan apapun dari Masquerade Douluo. Huo Yuhao mengangkat tangannya, dan belatung hitam pekat mulai muncul di udara. Setiap belatung membawa gelombang spiritual yang kuat. Mereka menjangkau Elder Song seperti jaring besar. Namun, Penatua Song merasakan sesuatu yang salah ketika dia melakukan kontak dengan jaring besar ini. Sebelumnya, keterampilan jiwa yang dikeluarkan oleh Masquerade Douluo menyebabkan seluruh dirinya, termasuk rohnya, sedikit melambat. Namun, keterampilan jiwa Huo Yuhao hanya membuatnya sedikit lebih lemah. Ada perbedaan dalam hal kekuatan, tetapi aura jahatnya tetap ada. Penatua Song berkata, keterampilan jiwamu tampaknya tidak aktif, tetapi tampak sangat mirip di permukaan.
Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini pasti tidak akan sama. Namun, dengan bantuan imitation dan Nangongwan saya, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Nangongwan memegang posisi lebih tinggi daripada Mas Kurade Douluo. Saya akan bertanya kepadanya tentang beberapa kebiasaan Mas Kurade Douluo nanti. Setelah kami kembali, saya tidak akan mudah dikenali dengan Nangongwan yang memimpin. Bahkan pemimpin sekte tidak dapat mengetahui siapa saya tanpa menyentuh saya. Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melibatkanmu untuk menyelamatkan Xiaoya. Junior kecil, aku tahu kamu juga ingin menyelamatkannya. Kalau bukan karena aku tidak berdaya, aku akan mengajukan diri untuk menyelinap masuk. Namun, kamu berbeda. Anda adalah harapan masa depan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko ini. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada akademi dan rekan satu tim kita yang lain? Huo Yuhao berkata, senior tertua, kami tidak punya cara lain saat ini. Kami hanya dapat melakukan ini agar kami dapat mencapai tujuan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula, siapa bilang aku pergi sendiri? Kalian semua akan mengikutiku. Aku tidak bisa bertarung sendirian. Apa? Bei, Elder Song dan Yan Xiaoze tercengang saat mereka melihat ke arah Huo Yuhao. Apakah dia tidak pergi sendirian? Namun, jumlahnya sangat banyak dan tidak ada satupun yang memiliki tiruan seperti Huo Yuhao. Bagaimana mereka bisa menyelinap masuk juga? Huo Yuhao tersenyum misterius dan berkata, mari kita buat rencana sederhana dan manfaatkan waktu yang kita miliki untuk menyelinap ke markas Kekaisaran Matahari Bulan terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa mendiskusikan rencana detail kita. Kami. Dia merendahkan suaranya dan menjelaskan rencananya sekali. Setelah mendengar rencananya, Bei tampak tercerahkan, sementara Elder Song dan Yan Xiaoze semakin terkejut. 1 jam kemudian. Langit malam masih gelap, tapi markas Kekaisaran Matahari Bulan tidak damai. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus berdiri di tengah tenda Komandan Tentara Salib Kekaisaran Matahari Bulan. Pemimpin pasukan ini adalah seorang jenderal yang sangat terkemuka di Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi telah kembali ke Kekaisaran dan punya rencana lain. Tentara sekarang dipimpin oleh Marshal ini. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, dia masih seorang Sol Douluo yang disebut Lin Hai. Meskipun budidayanya tidak luar biasa, pengaruhnya di Kekaisaran Matahari Bulan masih besar, karena ia berasal dari keluarga militer, dan ia juga seorang adipati. Awalnya, ketika Juzi masuk militer, dia banyak membantunya. Dia juga memiliki garis keturunan yang sama dengan Su Tianran. Jika tidak, Su Tianran tidak akan menyerahkan kendali ketiga pasukan kepadanya. Lin Hai memiliki keuntungan lain yang memungkinkan dia menjadi marshal dari 3 pasukan. Itu adalah kemampuannya. Kemampuan yang lemah tidak selalu berarti buruk. Karena dia bukan seorang berjudul Douluo, dia tidak bisa memimpin Legiun Insinyur Jiwa kelas 9 yang lebih kuat, meskipun pengaruhnya di ketentaraan sangat tinggi. Jadi dia hanya bisa memimpin prajurit biasa. Meskipun komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa harus mendengarkan instruksinya, mereka tetap bertindak dengan otonomi yang besar. Juzi benar-benar dapat memastikan kepatuhan yang ketat terhadap instruksinya dan memimpin seluruh pasukan. Itu bukan karena kemampuan master jiwanya, tapi strateginya yang misterius dan tak terduga yang membuat ketiga pasukan terkejut. Saat ini, Juzi disebut sebagai Dewi Perang di Kekaisaran Matahari Bulan. Lin Hai tidak memiliki ketidakpastian yang sama seperti Juzi, tapi dia lebih kokoh sebagai pribadi. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseimbangan. Dia tentu saja adalah orang yang paling cocok untuk memimpin ketiga pasukan. Namun, suasana hati Lin Hai sedang tidak baik. Kemarin, alat pengintai jiwa mereka yang berbasis di darat telah menemukan musuh yang menyelinap di langit. Mereka melepaskan serangan terkait, tapi tidak bisa mengunci musuh karena jarak mereka terlalu jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia memberi perintah untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap langit setelah kejadian itu. Memang benar, musuh muncul lagi hari ini. Saat Lin Hai hendak menyerang langit dengan intensitas yang lebih besar, pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus ingin orang-orang menangkap musuh mereka hidup-hidup. Lagi pula, musuh yang bisa menyembunyikan diri sangat sulit untuk diwaspadai. Lebih baik menangkap mereka dan mencari tahu dari mana kemampuan mereka berasal. Pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus juga merupakan pengajar kekaisaran. Pada saat yang sama, dia memiliki wewenang untuk mengawasi Lin Hai. Lin Hai tentu saja tidak bisa menghentikannya, mengingat dia telah membuat usulan seperti itu. Hasilnya, Heavenly Centipede Douluo dan Masquerade Douluo dikerahkan. Bagi Zhong Liwu, 2 orang jahat yang diberi gelar Douluo sudah cukup untuk menangkap musuh-musuh mereka.
Namun, siapa yang menyangka bahwa Nangongwan dan Masquerade Douluo akan menghilang? Bahkan alat pengintai jiwa yang berbasis di darat hanya menemukan undulasi kekuatan jiwa yang kuat sebelum keduanya menghilang. Mereka adalah dua orang jahat yang diberi judul Douluo. Gereja Roh Kudus telah ada selama bertahun-tahun, tetapi tidak banyak yang jahat berjudul Douluo. Zongliwu sangat menghormati Nangongwan. Meski usianya sudah tidak muda lagi, kelabang langitnya masih bisa berkembang. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin masih menjadi Douluo transenden. Sekarang keduanya hilang, bagaimana mungkin Zongliwu tidak marah? Masih belum ada kabar? Apakah orang-orangmu bodoh? Zongliwu berkata dengan dingin kepada Lin Hai. Meskipun Zongliwu tidak mau mengakuinya, dia tetap sangat mengagumi Zhu. Ketika Kekaisaran Bintang Luo merebut kembali pegunungan Mingdou, Zongliwu merasa itu luar biasa. Ibunya sendiri tidak bisa menghentikan Kekaisaran Bintang Luo. Dia masih tidak percaya. Setelah itu, Ye Shishui menyebutkan bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan di Tian untuk mencegahnya. Saat itulah Zongliwu akhirnya mengerti. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo telah mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou dan menyebabkan masalah di perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan 2/3 wilayahnya. Bahkan modal mereka telah diambil. Semua ini adalah kelebihan Zhu. Jadi Zongliwu akan lebih sopan jika Zhu ada di sini. Namun, dia yakin Lin Hai hanyalah boneka. Semua alat pengawasan jiwa beroperasi pada efisiensi tertinggi. Selain itu, kami telah mengirimkan lebih dari 10 tim insinyur jiwa untuk mencari di langit. Memang benar, kami belum menemukan apapun. Lin Hai juga tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Zongliwu. Dia hanya bisa menjelaskan situasinya sekali lagi. Mata Zongliwu bersinar dengan cahaya dingin. Jangan bilang mereka punya banyak individu terampil yang bersembunyi di langit. Tidak mungkin, alat pengintai jiwa di sini telah digunakan selama ini. Mereka bahkan memantau langit menggunakan teleskop berbasis darat. Kecuali mereka semua bisa menyembunyikan diri, bagaimana mereka bisa menghilang ke langit? Karena saat itu malam hari, teleskop berbasis darat menjadi kurang efektif. Namun demikian, pergerakan besar apapun masih dapat ditemukan. Selanjutnya, Nangongwan dan Masquerade sama-sama bergelar Douluo. Sekalipun musuhnya kuat, mereka harusnya mampu mengatasinya untuk beberapa waktu. Setidaknya mereka harus bisa mengirimkan sinyal bahaya. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa hilang. Saat Zongliwu bingung, suara langkah kaki yang panik terdengar. Pelaporan. Lin Hai menegakkan wajahnya. Katakan padaku, apa yang kamu temukan? Ya, Marsekal. Douluo Kelabang Surgawi dan Masquerade Douluo telah kembali. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Hai menghela nafas lega. Keduanya akhirnya kembali. Sekarang, saya bertanya-tanya bagaimana orang ini akan terus menempatkan saya pada posisi yang sama. Zongliwu juga tampak lebih tenang, dan berkata, katakan pada mereka bahwa saya di sini. Minta mereka untuk datang menemui saya. Dicatat. Prajurit yang menyampaikan pesan tersebut menyetujui perintahnya dan segera bergegas pergi. Tidak lama kemudian, tirai tenda komandan terbuka, dan 2 orang masuk. Nangongwan sedang berjalan sedikit di depan. Dia segera tiba di depan Zongliwu dan membungkuk sebelum berkata, pemimpin sekte. Masquerade Douluo mengikuti di belakangnya dan melakukan hal yang sama. Zongliwu bertanya, mengapa kalian berdua menghilang begitu lama? Apa yang telah terjadi? Nangongwan tampak sangat muram. Orang itu sangat licik. Setelah kami menemukannya, kami bersembunyi di awan dan mendekatinya. Namun, dia menemukan kita sebelum kita mendekatinya. Dia adalah tipe spiritual berjudul Douluo, tapi kemampuannya luar biasa. Dia sangat cepat, dan indranya juga sangat tajam. Setelah menemukan kami, dia segera berbalik dan lari. Dia punya seseorang untuk membantunya. Saat kami mengejarnya ke markas kerajaan jiwa surgawi, kami takut jatuh ke dalam perangkap mereka, jadi kami berhenti dan berbalik. Zongliwu tidak mencurigai Nangongwan. Itu adalah situasi yang normal. Seberapa mudahnya melukai 2 judul Douluo? Zongliwu mengangguk dan bertanya, penemuan apa lagi yang telah Anda buat? Nangongwan menjawab, ya, pemimpin sekte. Kami sepertinya pernah melihat beberapa orang dari Akademi Shrek. Siapapun yang membantu judul Douluo itu sepertinya berasal dari Akademi Shrek. Kami melihat salah satu sinyal mereka. Karena itu, kami tidak berani melangkah lebih jauh karena takut jatuh ke dalam perangkap mereka. Akademi Shrek? Zongliwu sedikit terharu saat mendengar kata-kata ini. Selama ini, Gereja Roh Kudus merasa bahwa musuh terbesar mereka bukanlah sekte tubuh, melainkan Akademi Shrek. Akademi Shrek telah ada selama ribuan tahun. Selain itu, mereka memiliki siswa dari seluruh dunia.
Banyak tokoh militer di 3 kerajaan di benua Douluo asli berasal dari Akademi Shrek. Ketika Akademi Shrek mengumumkan keinginannya untuk menerima siswa, tanggapannya akan luar biasa. Itu sebabnya Kekaisaran Matahari Bulan gagal ketika mereka memulai perang pertama. Intervensi Akademi Shrek membuat segalanya menjadi sia-sia. Sudah lama sejak perang ini dimulai. Meskipun Akademi Shrek tidak secara terbuka ikut serta dalam perang, Dewa Kematian Douluo mengklaim bahwa seseorang dari Akademi Shrek telah melakukan intervensi selama insiden pegunungan Mingdou. Sekarang ada orang dari Akademi Shrek juga di sini? Nangongwan dan Masquerade Douluo berdiri di satu sisi dan diam-diam menunggu saat Zongliwu merenung. Apakah kamu melihat dengan jelas jiwa bela diri yang dimiliki oleh Akademi Shrek? Zongliwu bertanya. Nangongwan menjawab, saya hanya melihat satu. Itu dari Douluo Transcendent. Jiwa bela dirinya adalah burung phoenix emas. Kemampuannya sangat hebat. Bahkan jika saya menantangnya berduel, saya tidak akan percaya diri untuk mengalahkannya. Phoenix emas? Douluo Transcendent? Yan Shaose? Ekspresi dingin muncul di wajah Zongliwu. Yan Shaose, Phoenix Douluo yang bercahaya. Dia sebenarnya ada di sini secara pribadi. Sepertinya Akademi Shrek akan melakukan intervensi. Saat dia selesai berbicara, ekspresi Zongliwu menjadi semakin suram. Meskipun Akademi Shrek tidak lagi memiliki ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak pernah sekalipun lengah terhadap mereka. Meskipun Gereja Roh Kudus berada pada puncaknya sekarang, dan bahkan memiliki 2 ultimate Douluo, mereka tidak memiliki rencana untuk menyerang Akademi Shrek secara langsung. Hal ini terutama terjadi karena Akademi Shrek telah memaksa hutan Great Star Dou mundur belum lama ini, sehingga semakin meningkatkan reputasi Akademi sebagai akademi terbaik di benua itu. Meskipun Gereja Roh Kudus tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, hutan Great Star Dou masih menjadi hutan makhluk jiwa nomor 1 di dunia. Dari 10 binatang buas besar, 5 berada di hutan Great Star Dou. Ini bahkan termasuk di Tian. Meski begitu, tidak satu pun dari mereka yang mampu menjatuhkan kota Shrek. Itu menunjukkan betapa kuatnya kota Shrek. Gereja Roh Kudus cepat atau lambat akan berurusan dengan Akademi Shrek. Namun, mereka tidak berniat menggunakan kemampuannya untuk menghadapinya secara langsung. Mereka ingin meminjam kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak peduli seberapa kuat Akademi Shrek, itu tetaplah Akademi Master Jiwa. Nilai-nilai mereka akan mengakar kuat. Meskipun Akademi telah banyak berinvestasi pada peralatan jiwa dalam beberapa tahun terakhir, Zongliwu masih merasa bahwa itu tidak cukup. Mungkinkah mereka bisa mengejar ketinggalan secepat itu? Betapapun sulitnya kota Shrek ditembus, mereka tidak akan bisa bertahan jika Zongliwu memimpin beberapa legiun insinyur jiwa untuk menyerang mereka dan menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9 ke arah mereka. Namun, Zongliwu sedikit tertekan karena Ye Shishui dan Long Xiaoyao mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyerang Akademi Shrek secara langsung apapun yang terjadi. Tanpa dukungan mereka berdua, Zongliwu tidak berani membuat rencana apapun untuk menyerang Akademi Shrek. Karena mereka ada di sini, kami akan membiarkan mereka mendatangi kami. Marsekal Lin Hai. Zongliwu menoleh ke Lin Hai. Lin Hai segera berdiri dan dengan hormat berkata, Guru Kerajaan, tolong beri saya perintah Anda. Zongliwu berkata, suruh anak buahmu lebih berhati-hati dan tingkatkan pengawasan. Setelah Anda menemukan sesuatu, segera beritahu saya. Saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan Yan Shaose. Ya. Lin Hai dengan hormat mengakui kata-katanya. Zongliwu menoleh ke Nangongwan dan berkata, Nangong, Masquerade, pergi dan istirahat. Anda berdua melakukannya dengan baik kali ini dengan membawa kembali berita penting. Namun, jangan mengejar musuh kita secara sembarangan di kemudian hari. Akademi Shrek sangat licik. Begitu Anda jatuh ke dalam perangkap mereka, Anda akan mendapat masalah besar. Anda berdua penting bagi gereja. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Nangongwan dan Masquerade Douluo membungkuk pada saat bersamaan. Zongliwu melambai pada mereka dan berkata, baiklah, kalian berdua diberhentikan. Ya. Nangongwan dan Masquerade Douluo berbalik dan pergi. Saat mereka sampai di pembukaan tenda, Zongliwu tiba-tiba berseru, tunggu sebentar. Nangongwan dan Masquerade Douluo keduanya berhenti. Masquerade Douluo menjadi kaku, tapi itu hanya sedikit. Itu tidak jelas. Zongliwu berkata, Masquerade, kamu sudah mengalami stagnasi selama beberapa waktu. Berhentilah berpikir untuk bermain-main dengan wanita. Bekerja lebih keras. Meskipun jiwa bela dirimu tidak terlalu kuat, itu sangat istimewa. Jika Anda bisa menjadi Douluo Transcendent di masa depan, itu akan sangat membantu gereja.
Pemimpin sekte, kamu juga tahu bahwa sulit untuk mengolah belatung iblisku. Bukannya saya tidak bekerja keras. Hanya saja belatung iblisku belum bisa mendapatkan apapun dari melahap roh manusia biasa setelah aku menjadi seorang berjudul Douluo. Saya hanya dapat mencapai sesuatu jika saya melahap semangat gelar Douluo. Mengapa Anda tidak memberi saya sumber daya saat perang berlanjut? Penyamaran Douluo tertawa. Zongliwu mengerutkan alisnya dan berkata, cukup dengan itu. Gereja masih menggunakan roh berjudul Douluo. Bahkan jika belatung iblismu melahap roh mereka, dibutuhkan lebih dari 1 atau 2 untuk membantumu meningkat. Sungguh sia-sia. Meskipun kami adalah penguasa jiwa jahat, berhentilah mencoba menggunakan jalan pintas untuk mencapai tujuan Anda. Berusahalah keras dalam kultivasimu, dengan cara itu kamu juga bisa meningkat. Lihatlah Nangong. Dia sudah berada di peringkat 93 sekarang. Ketika dia mencapai peringkat 94, gereja akan mengalihkan sumber daya kepadanya dan dengan cepat membantunya menjadi Douluo transenden. Jika Anda tetap dalam kondisi Anda saat ini, Anda hanya bisa tetap menjadi salah satu tetua terburuk yang kami miliki. Ya, saya akan bekerja lebih keras, kata Masquerade Douluo dengan sedikit canggung. Anda bisa pergi. Zongliwu memberi isyarat lagi. Masquerade Douluo merasa seolah-olah dia telah diberi keringanan besar, dan berjalan keluar bersama Nangongwan. Setelah keluar dari tenda komandan, Nangongwan dan Masquerade Douluo saling memandang. Tatapan mata Masquerade Douluo yang awalnya menyeramkan menjadi lebih jelas, dan dia mengangguk dengan lembut. Nangongwan membawanya ke kiri. Tenda mereka tidak jauh. Masquerade Douluo yang asli telah mati di tangan Elder Song. Tanpa ragu lagi, Masquerade Douluo sekarang adalah tiruan. Huo Yuhao menirunya. Ketika Zongliwu memanggilnya sebelumnya, Huo Yuhao menjadi tegang. Dia jelas tahu bahwa jika dia terekspos di area inti pangkalan, dia akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri dari pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, bahkan jika dia memiliki perlindungan skala terbalik di Tian. Untungnya, dia telah mengetahui beberapa detail tentang Masquerade Douluo dari Nangongwan sebelum dia datang padanya, dan berhasil menggertaknya. Nangongwan mengirim Masquerade Douluo ke tendanya sebelum berbicara melalui kekuatan jiwanya, kapan kamu akan menghapus batasanku? Huo Yuhao berkata, saat kami menyelesaikan misi ini, kami akan menghapus batasannya. Akademi Shrek bukanlah gereja Roh Kudus. Kami akan menepati janji kami. Selama Anda bekerja sama dengan kami tidak akan menyakiti Anda. Kami bahkan akan membantu Anda tetap berpura-pura. Ketika Anda menyelesaikan misi ini, Anda akan bebas untuk terus menjadi penatua gereja Roh Kudus. Tentu saja, apapun yang ingin Anda lakukan di masa depan, itu urusan Anda. Namun, jika kamu terus menyakiti orang lain, kamu akan jatuh ke tangan kami lagi. Nangongwan tertawa getir sambil mengangguk. Dia menunjuk ke tenda Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Huo Yuhao. Namun, tidak mempercayai Huo Yuhao bukan berarti dia tidak mempercayai Akademi Shrek. Reputasi Akademi Shrek di benua ini sangat terkenal. Sebelumnya, Yan Shaoxi dan Penatua Song telah menjamin bahwa dia akan diberikan kebebasan jika dia membantu mereka menyelesaikan misi ini. Saat ini, pembatasan di tubuh Nangongwan dilakukan oleh Huo Yuhao menggunakan ilmu sihir setelah Yan Shaoxi menyedot kekuatan jiwanya. Faktanya, pembatasan tersebut tidak mematikan, namun akan sangat menyakitkan jika dipicu. Bagaimanapun, budidaya Huo Yuhao tidak terlalu jauh dari miliknya. Pembatasan ini juga hanya akan berlangsung selama 3 hari. Tentu saja, Nangongwan tidak mengetahui semua ini. Dia hanya tahu bahwa lautan spiritualnya mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika dia menguji batasan tersebut. Huo Yuhao membungkuk dan memasuki tendanya. Para penguasa jiwa jahat diperlakukan dengan sangat baik di camp ini, dan tendanya sangat besar. Namun, ekspresi Huo Yuhao langsung berubah saat melangkah masuk. Ada aroma yang kuat di tenda Masquerade Douluo. Wangian ini membawa aroma afrodisiak. Tak hanya itu, ada juga aura menyeramkan yang menyertainya. Tuan, Anda kembali, terdengar suara lembut. 2 gadis muda berpakaian sederhana segera menerimanya. Wajah mereka sedikit merah, dan nafas mereka membawa aura afrodisiak. Rupanya, mereka terpengaruh oleh obat-obatan tersebut. Kedua gadis muda ini sangat cantik, namun sorot mata mereka hampa. Sepertinya mereka telah kehilangan jiwa mereka. Huo Yuhao berkata, menjauhlah dariku. Kenakan pakaianmu. Saya tidak membutuhkan layanan Anda hari ini. Apa? Kedua gadis itu tertegun, namun mereka tidak berani mengatakan apapun, dan segera berdandan sebelum pergi ketika mereka merasakan niat membunuh datang dari Huo Yuhao. Setelah mereka pergi, tenda langsung berbau lebih segar. Huo Yuhao membuka tirai untuk menghilangkan baunya.
Meski sebelumnya dia hanya berinteraksi singkat dengan kedua gadis itu, dia masih bisa merasakan afrodisiak itu berasal dari tubuh mereka. Artinya tubuh mereka telah dimodifikasi. Cara gereja Roh Kudus menyakiti orang benar-benar dapat membuat seseorang marah. Huo Yuhao tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Dia berada di area yang sangat penting di pangkalan itu. Semua orang dari gereja Roh Kudus tinggal di wilayah inti ini. Pertahanan tidak diragukan lagi sangat ketat di wilayah seperti itu. Jika ada penghalang spiritual atau individu yang kuat di sekitarnya, dia akan segera terdeteksi. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao hanya melihat keluar dari jendelanya setelah membuka tirai dan merasakan sekelilingnya. Setelah udara segar mengalir melalui tendanya, ia segera menutup jendela. Dekorasi di dalam tenda ini cukup berkelas. Ada karpet besar yang terbuat dari bulu binatang tergeletak di tanah dan sebuah tempat tidur besar di tengah tenda. Di depannya terdapat meja, sofa, dan peralatan sehari-hari. Setelah mengirim kedua gadis muda itu keluar, Huo Yuhao tidak takut gereja Roh Kudus mencurigai apapun. Sebelumnya, Zongliwu telah menyuruhnya untuk berhenti terobsesi dengan. Dia hanya mendengarkan perintah. Setelah tirai ditutup, seluruh tenda menjadi lebih sunyi dan jauh lebih redup. Hanya ada beberapa lampu jiwa redup yang masih menyala. Master jiwa jahat tidak menikmati lingkungan yang cerah. Keremangan seperti itu menimbulkan perasaan yang sangat menyeramkan. Huo Yuhao tidak naik ke tempat tidur. Masquerade Douluo pasti ada di sana bersama banyak gadis muda, dan rasanya terlalu kotor. Dia menarik kursi dan duduk di atasnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati melepaskan kekuatan spiritualnya. Deteksi spiritualnya terbatas pada tendanya, tetapi setiap sudut dan celah berada dalam deteksinya. Dia ingin memastikan bahwa tempat ini baik-baik saja sebelum dia melanjutkan operasinya selanjutnya. Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya sekali lagi dan mengangguk. Ini lebih seperti tempat di mana seorang bergelar Douluo yang jahat harus tinggal. Tidak ada tindakan pencegahan pengawasan yang dilakukan di tenda ini, dan juga tidak ada alat pengawasan jiwa yang menutupinya. Ini adalah berita bagus. Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya sekali lagi. Kali ini, dia membentuk penghalang spiritual dan mengisolasi bagian dalam tenda dari dunia luar. Dia akan segera mengetahui jika seseorang mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya di tenda ini. Itu seperti ketika dia ditemukan oleh penghalang sebelumnya. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, Huo Yuhao mulai menggumamkan mantra. Suaranya sangat lembut. Kecuali seseorang berada di ruangan yang sama, mustahil untuk mendengarnya. Masquerade Douluo juga sebagian mahir dalam kekuatan spiritual, jadi lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk mempertahankan penampilan palsunya jika dia menirunya. Aura master jiwa jahat dari Masquerade Douluo dapat ditiru, sementara kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari milik Masquerade Douluo. Saat dia mulai bernyanyi, ruang di depannya mulai terdistorsi. Lingkaran cahaya menyala, dan pintu gelap gulita perlahan terbuka di depannya. Huo Yuhao memverifikasi bahwa tidak ada seorang pun yang menembus penghalang spiritualnya sebelum dia melangkah ke pintu itu. Dia keluar ke dimensi lain, demi planet spektralnya. Di gunung yang gundul, Elder Song, Yan Xiaoze dan semua orang dari sekte Tang sedang menunggunya. Selain mereka, ada juga Raja Beruang Es. Semua orang dari sekte Tang telah memasuki demi planet spektral Huo Yuhao. Reaksi mereka tidak terlalu besar saat pertama kali masuk, tetapi Yan Xiaoze dan Elder Song sama-sama tercengang. Mereka tidak mengira Huo Yuhao mampu melakukan ini. Karena mereka sangat berpengetahuan, mereka mengerti apa yang dimaksud dengan demi planet. Elder Song dan Yan Xiaoze segera menyadari dari mana pasukan spektral berasal ketika mereka bertarung di hutan Great Stardou, dan mereka melihat lautan hantu yang tak terbatas. Namun, tak satu pun dari mereka yang menanyakan pertanyaan apapun tentang hal itu. Dalam rencana Huo Yuhao, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Tang Ya sendirian. Kemampuan Tang Ya saat ini tidak diketahui. Namun, mereka tahu dia setidaknya adalah Soul Sage yang jahat. Huo Yuhao juga tidak bisa menyakitinya. Tidak mungkin menangkapnya dengan cepat. Selain itu, setiap pergerakan di pangkalan ini akan segera diketahui. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengekspos demi planet spektralnya kepada mereka, dan membiarkan semua orang beristirahat di dalamnya. Ketika dia memasukinya, itu berarti semua orang sudah berkumpul. Saat ini, langkah pertama dari rencana tersebut telah selesai. Bagaimana kabarmu, Yuhao? Semua orang menghela nafas lega saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ringan dan menceritakan semua yang terjadi pada mereka. Penatua Song mengangguk dan berkata, "Baiklah, berhati-hatilah. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Kami akan menunggumu. Jika menurut Anda waktunya tepat, kami akan memulai misinya." Ya.
Huo Yuhao masuk untuk menyapa semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia telah berhasil menyelinap ke markas Kekaisaran Matahari Bulan. Yan Xiaoze mengerutkan alisnya dan berkata, Yuhao, kamu harus mempercepat rencanamu. Semakin lama Anda tinggal di sana, semakin besar risiko Anda terekspos. Ya. Huo Yuhao mengakui sekali lagi. Penatua Song tertawa, Xiaoze, menurutku kamu belum menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini. Bukankah itu benar? Jiwa bela diri Yan Xiaoze adalah Radiant Phoenix, dan semua kemampuannya didasarkan pada elemen cahaya, sedangkan demi planet dihuni oleh makhluk undead. Yan Xiaoze dan Ye Gui pasti merasa paling tidak nyaman. Jika Ye Gui belum mencoba dan menyadari bahwa membunuh makhluk undead ini tidak meningkatkan budidayanya, dia mungkin akan menyerbu untuk membantai beberapa undead. Yan Xiaoze langsung mengakuinya, dan berkata, ya. Aku benar-benar tidak menyukai perasaan tempat ini. Yuhao, kamu harus memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan demi planet ini ketika kita kembali. Saya percaya bahkan Ultimate Douluo tidak mungkin memiliki tempat seperti ini. Ya. Salah satu guru saya meninggalkan tempat ini untuk saya. Huo Yuhao perlu menjaga rahasia ini dengan sangat ketat sebelumnya, tetapi ketika dia menjadi lebih kuat, dia tidak perlu terlalu ketat. Lagi pula, dia membutuhkan kemampuan ini lebih sering sekarang, seperti yang dia katakan kepada penatua Xuan tanpa ragu-ragu saat itu tentang bagaimana dia memiliki jiwa bela diri necromancer. Huo Yuhao mundur dari pintu hitam, dan mulai bernyanyi, menutup gerbang spektral. Segala sesuatu di dalam tenda kembali normal. Rencana Huo Yuhao tidak rumit. Dia akan menyamar di kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menemukan tempat tinggal Tangya. Kemudian, dia akan berusaha mendekatinya dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan yang cocok untuk bergerak dan menyelamatkannya. Huo Yuhao sudah merencanakan bagaimana dia akan melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kemampuannya sebagai ahli nujum ketika itu terjadi. Mereka hanya punya kesempatan untuk melarikan diri jika dia bisa menciptakan kekacauan yang cukup. Huo Yuhao dan yang lainnya telah menyampaikan rencana mereka kepada Kekaisaran Jiwa Surgawi sebelum mereka berangkat. Kekaisaran Jiwa Surgawi akan melakukan serangan tipuan tepat sebelum Huo Yuhao dan yang lainnya bergerak, tetapi serangan tipuan saja sudah cukup. Penyerangan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian musuh agar dapat bermanuver dan menyelesaikan misinya dengan lebih baik. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat mendukung rencana mereka, dan itu terutama benar setelah mengetahui bahwa Penatua Song telah mengalahkan dan membunuh seorang jahat berjudul Douluo. Huo Yuhao juga berjanji bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk mengganggu dan menghancurkan hal-hal di dalam kamp Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao adalah satu-satunya produk yang berhasil dari Ultimate Solar Plan, dan dia paling baik dalam menyembunyikan dirinya, melakukan pembunuhan, dan menjalankan misi rahasia. Membuat masalah di dalam kamp Kekaisaran Matahari Bulan tidaklah sulit sama sekali. Dia mulai merenungkan rencananya sambil duduk dengan kaki bersilang, dan dia mencoba semua yang dia bisa untuk memastikan rencananya selesai. Kekuatannya akan sangat tidak mencukupi jika dia sendirian, tapi dia memiliki penolong yang sangat baik sekarang. Langit di luar semakin cerah, dan fajar menyingsing menandakan hari baru akan segera dimulai. Huo Yuhao keluar dari tenda dan menatap langit biru sambil menatap jauh ke timur, diam-diam menyerap benang energi ungu yang muncul di sana. Tidak butuh waktu lama sebelum Nangongwan berjalan cepat ke arahnya. Mata mereka bertemu sejenak, dan Nangongwan tersenyum sambil berjalan mendekat dan berkata, bangun pagi-pagi sekali, Mas Kurade. Ayo, kita ambil sesuatu untuk dimakan. Nangongwan juga tidak beristirahat pada malam sebelumnya. Dia bahkan lebih khawatir daripada Huo Yuhao bahwa identitas Yuhao akan terungkap, karena dia akan mendapat masalah besar jika identitas palsu itu ditemukan. Ketika itu terjadi, hidup dan mati bukanlah masalah, karena dia lebih memilih mati daripada hidup. Nangongwan sangat menyadari metode Gereja Roh Kudus. Baiklah. Huo Yuhao tidak menyia-nyiakan kata-kata. Mereka melanjutkan menuju kantin di bawah bimbingan Nangongwan. Nangongwan memproyeksikan suaranya dengan pikirannya saat mereka berjalan, dan dia memperkenalkan tempat-tempat yang mereka lewati. Nangongwan sangat berguna sebagai mata-mata, karena Huo Yuhao tidak dapat menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki camp secara langsung. Mereka berada di dalam bagian inti camp tentara, dan ada banyak penguasa jiwa jahat yang kuat kemanapun mereka pergi. Mereka menuju ke tempat Legiun Insinyur Jiwa berkemah, dan sangat penting bagi Huo Yuhao untuk mengetahui di mana mereka makan, di mana mereka mandi, di mana mereka biasanya berolahraga atau berpindah-pindah pada siang hari, dan area mana yang dilarang atau paling berbahaya. Dia hanya bisa memastikan bahwa rencananya selesai dengan kecerdasan yang memadai.
Nyonya Suci biasanya sarapan pagi-pagi sekali, dan seharusnya sarapannya dilakukan sekarang. Kita harus pergi menemuinya. Nangong Wan menyampaikan pesan kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab dengan pikirannya tanpa mengubah ekspresinya. Hindari berinteraksi dengan orang lain agar kita tidak terekspos. Nangong Wan menjawab, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kami para master jiwa jahat memiliki kepribadian kami sendiri, dan saya lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain, jadi saya lebih akrab dan bersahabat dengan banyak master jiwa jahat. Tapi kamu tidak banyak berinteraksi dengan mereka, jadi meskipun kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka tidak akan mengatakan apapun kepadamu meskipun kamu bertemu dengan mereka. Baiklah. Mereka tiba di depan tenda besar setelah selesai. Prajurit dan bahkan perwira pada umumnya mendapat makanan dari juru masak tentara sebelum mereka kembali untuk menyiapkan makanan di mes mereka sendiri. Hanya pejabat tinggi militer yang memiliki tempat kantin sendiri, sementara para master jiwa jahat secara alami mendapat perlakuan yang lebih baik. Legiun insinyur jiwa dan pejabat tinggi militer juga tidak mau makan bersama para master jiwa jahat, jadi meskipun kantin mereka tidak besar, hampir secara eksklusif para master jiwa jahat memakannya. Ada beberapa master jiwa jahat yang ada di sini untuk makan meskipun hari masih pagi. Mereka membungkuk hormat saat melihat Huo Yuhao dan Nangong Wan. Perbedaan status sangat jelas terlihat dalam organisasi seperti Gereja Roh Kudus, dan kekuatan adalah status. Jika pihak yang lebih lemah berani menyinggung pihak yang lebih kuat, tidak ada seorang pun yang akan membela pelakunya, bahkan jika dia dibunuh. Ada lebih dari 10 meja di tenda makan, dan setiap meja dapat menampung sekitar 6 orang. Tubuh Huo Yuhao bergetar begitu dia memasuki tenda, dan matanya hampir dipandu oleh kesadarannya ketika dia segera melihat Tang Ya, yang sedang makan di meja paling dalam. Tang Ya mengenakan gaun hitam panjang, dengan pola bunga biru cerah di tepinya. Ini jelas menunjukkan bahwa statusnya berbeda dari yang lain, karena sebagian besar individu di Gereja Roh Kudus hanya memiliki jubah hitam murni. Sesepuh seperti Nangong Wan dan Mas Kuarade Douluo memiliki pola perak di tepi jubah mereka, dan Nangong Wan telah memberitahu Huo Yuhao bahwa orang-orang dari aula ibadah memiliki pola emas. Pemimpin tertinggi yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya memiliki pola emas di seluruh jubahnya, dan tampak paling mewah dan menarik. Huo Yuhao dan Nangong Wan bertukar pandang, dan Nangong Wan membawanya masuk ke dalam sampai mereka berada di depan meja Tang Ya saat Nangong Wan berkata dengan hormat, "Nyonya Suci." Tang Ya menatap mereka sambil mengangguk dengan tatapan polos di matanya. Namun dia tidak mengatakan apapun. Emosi Huo Yuhao sedikit bergetar ketika dia melihat matanya. Mata Tang Ya sangat dingin, seolah-olah tidak ada emosi sama sekali, dan pupil matanya benar-benar abu-abu. Huo Yuhao tidak bisa mendeteksi kehidupan apapun dari tubuhnya. Huo Yuhao telah menginterogasi Dewa Sutra halus tentang situasi Tang Ya sebelumnya. Anda telah memberitahunya bahwa Tang Ya berada di bawah pengaruh jahat, dan dia diracuni dengan parah. Pil abadi sutra halus miliknya dapat menghilangkan racun di tubuh Tang Ya. Setidaknya, pilnya secara bertahap dapat menghilangkan dan menekan racun tersebut. Namun, dia masih membutuhkan Kaisar Perak Biru untuk membangkitkan energi kehidupan jiwa bela dirinya. Jika tidak, energi kehidupannya akan hilang bersama racun jahat itu, dan dia akhirnya akan mati. Hidangan di depan Tang Ya sangat sederhana, tetapi terlihat sangat lezat. Ada master jiwa jahat di meja lain, tetapi tidak ada seorang pun yang berani duduk di mejanya, seolah-olah meja ini disiapkan khusus untuknya. Nangong Wan dan Huo Yuhao berjalan ke meja lain dan duduk saat mereka sarapan. Sarapannya sangat mewah, dan disiapkan dengan bahan-bahan yang sangat bergizi dan bermanfaat bagi para penguasa jiwa jahat. Hanya penguasa jiwa jahat yang mendapat perlakuan khusus seperti itu. Huo Yuhao makan sambil diam-diam merasakan perubahan aura Tang Ya. Auranya bergelombang sangat lemah, seolah seluruh tubuhnya tidak lagi memiliki energi kehidupan. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan rasa khawatir yang kuat darinya saat dia duduk di sana, seolah-olah ada binatang buas besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Huo Yuhao bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia menyantap sarapannya dalam diam. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu guru Xiao Ya, dan betapa bersemangat dan cerianya dia. Dia bersama kakak laki-laki tertuanya saat itu, dan mereka seperti pasangan yang dibuat di surga. Dia membuat keputusan dan mengizinkannya bergabung dengan Sekte Tang, dan kemudian dia menggunakan satu-satunya tempat di Sekte Tang untuk mengizinkannya masuk Akademi Shrek. Dapat dikatakan bahwa Tang Ya dan Bei telah memberinya kehidupan baru, dan Huo Yuhao selalu menyimpan kebaikan ini jauh di dalam hatinya. Rasa sakit dan penderitaan Huo Yuhao saat menyaksikan situasi Tang Ya saat ini tidak sulit untuk dibayangkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi Bei jika dia melihatnya seperti ini. Huo Yuhao bersumpah dalam hati pada dirinya sendiri.
Guru Xiaoya, kami pasti akan menyelamatkanmu dari tempat ini apapun yang terjadi. Kami harus membantu Anda kembali normal. Saat emosi Huo Yuhao sedang bergejolak, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kakak kedua, Tujuh Tua, kalian datang lebih awal hari ini. Tujuh Tua, secara alami mengacu pada Mas Kuara de Douluo, sedangkan saudara kedua mengacu pada Nangongwan. Huo Yuhao segera menarik emosinya sambil mengangkat kepalanya. Namun, emosinya bergetar hebat sesaat saat melihat siapa yang datang. Orang yang berbicara kepada mereka adalah orang yang mahir dengan alat jiwa di Gereja Roh Kudus, penatua ketiga yang sangat dibenci oleh Huo Yuhao. Saat itu, ketiga tetua itu memaksanya untuk membakar lautan spiritualnya sebelum Wang QR mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa QR mati di tangan tetua ketiga dan tetua keempat. Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu orang ini secepat itu. Namun, dia sudah lama mengetahui bahwa dia ada di sini setelah informasi dari Nangongwan, jadi dia memiliki persiapan mental. Dia dengan cepat kembali normal setelah emosinya sedikit bergejolak. Nangongwan berkata dengan tepat, kita belum datang terlalu awal. Hanya saja kami kurang tidur tadi malam. Seseorang dari kerajaan jiwa surgawi datang dan melakukan pengawasan jauh di langit. Kami naik untuk melihatnya, dan mengejar mereka sampai kembali ke sisi kerajaan jiwa surgawi. Saya pikir kita berada dalam sedikit masalah, Pak Tiga. Kami telah menemukan orang-orang dari Akademi Shrek, dan kami telah mendengar dari pemimpin tertinggi bahwa Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Radiant Phoenix Douluo Yan Xiaoze, ada di sini. Yan Xiaoze? Penatua ketiga segera mengalihkan perhatiannya ke Nangongwan saat dia bertanya dengan bingung, Yan Xiaoze? Bukankah dia adalah murid Dewa Naga Douluo MUN saat itu? Dia seharusnya menjadi Douluo Transcendent sekarang. Nangongwan mengangguk dan berkata, bukan itu saja. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia juga merupakan pewaris berikutnya dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Penatua ketiga duduk di samping Nangongwan dan mendengus dingin sambil berkata, biarkan dia datang. Bagaimanapun, pertarungan kita dengan Akademi Shrek adalah masalah kapan, bukan jika. Kami memiliki lebih dari 10.000 tentara di pasukan besar kami, dan kami juga memiliki 5 legiun insinyur jiwa hebat Kekaisaran Matahari Bulan, sementara pemimpin tertinggi secara langsung mempertahankan benteng. Bahkan jika semua elit Akademi Shrek ada di sini, efektivitas mereka di medan perang seperti ini akan sangat terbatas. Nangongwan terkekeh dan berkata, kedengarannya benar. Cepat makan. Penatua ketiga menatap Huo Yuhao, yang berada di samping Nangongwan, dan bertanya, Tujuh Tua, ku dengar kamu mengusir kedua simpananmu? Ekspresi Huo Yuhao menjadi gelap ketika dia menjawab, kakak ketiga, jangan mengorek-korengku. Kemarin pemimpin tertinggi memarahi saya, jadi bagaimana saya tidak bisa berubah? Jika Anda tertarik, kedua gadis itu bisa menjadi milik Anda. Aku hanya khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Penatua ketiga tertawa dan berkata, omong kosong. Kamu tahu aku tidak suka hal-hal seperti itu. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, bagaimana bisa? Mengapa saya ingat Anda memenjarakan seorang wanita saat itu? Bukannya kamu tidak menyukai hal-hal seperti itu, tapi kamu sangat fokus pada cintamu, hahaha. Penatua ketiga tersipu ketika dia berkata dengan curiga, bagaimana kamu tahu itu? Huo Yuhao secara alami mengacu pada penatua ketiga yang memenjarakan Nan Shui Shui, yang bahkan tidak diketahui oleh Nangongwan. Huo Yuhao berkata dengan jelas, selama kamu telah melakukan sesuatu, seseorang akan mengetahuinya. Kamu sudah sangat tua, saudara ketiga, jadi mengapa kamu masih malu? Baiklah, aku sudah kenyang. Saya akan kembali, dan Anda dapat terus mengobrol dengan saudara kedua. Saya tidak bisa tidur nyenyak tadi malam, jadi saya akan kembali berkultivasi sehingga pemimpin tertinggi tidak bisa mengatakan bahwa saya malas. Huo Yuhao berdiri setelah pidatonya dan berjalan keluar. Dia tidak ingin mengatakannya lagi, karena dia pasti akan mengatakan sesuatu yang salah jika dia melakukannya. Lebih baik meminimalkan interaksi apapun dengan para penguasa jiwa jahat ini. Tetua ketiga berkata dengan tidak senang kepada Nangongwan, kakak kedua, mengapa si tua tujuh terlihat begitu aneh hari ini? Nangongwan tertawa dan menjawab, itu mungkin karena suasana hatinya sedang tidak baik setelah pemimpin tertinggi menegurnya tadi malam. Tapi tahukah Anda ada apa dengan si tua tujuh? Sangat sulit baginya untuk berkembang dengan jiwa bela dirinya itu. Huo Yuhao melihat Tangya juga berdiri untuk berjalan keluar sebelum meninggalkan kantin, dan sebuah ide muncul di benaknya saat dia memperlambat langkahnya. Tangya mempertahankan kecepatan tetap saat dia berjalan menuju tendanya setelah meninggalkan kantin. Para master jiwa jahat tidak tinggal jauh dari kantin. Huo Yuhao secara alami berbagi jalan dengannya, dan dia berpura-pura bertemu dengannya saat dia melambat dan berkata dengan hormat, Nyonya Suci.
Ya, Tangya mengakui saat dia berjalan melintasi jalannya, tanpa ekspresi. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Huo Yuhao membuat keputusan cepat dalam pikirannya. Dari situasi Tangya saat ini, pikirannya harus dipengaruhi oleh semacam batasan atau mantra, dan jiwa bela dirinya telah terinfeksi oleh racun jahat. Namun, racun jahat itu mengkatalisasi pertumbuhan dan peningkatannya, dan dari aura yang dia keluarkan, dia seharusnya menjadi Soul Do Uluo bercincin 8. Master jiwa jahat berkultivasi dengan sangat cepat. Saat itu, Guru Xiao yang masih agak jauh dari kultivasi kakak laki-laki tertuanya, namun dia telah melampauinya sekarang. Huo Yuhao menyaksikan Tangya menghilang ke dalam tendanya sebelum dia kembali ke tendanya sendiri. Hasil hari ini bagus. Setidaknya, saya pernah melihat Tangya, dan itu membuktikan bahwa informasi Nangongwan akurat. Sekarang, aku harus memikirkan cara membawanya pergi. Huo Yuhao menyilangkan kaki dan mulai bermeditasi setelah dia kembali ke kamarnya, tetapi otaknya mulai berputar dengan cepat. Bagaimana saya bisa membawa Guru Xiao ya pergi dengan selamat? Selain itu, saya harus memastikan bahwa kami tidak mengalami cedera atau kerugian. Perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan agak damai karena tidak ada pertempuran, dan hanya suara pelatihan tentara yang sesekali terdengar dari waktu ke waktu. Area di mana para master jiwa jahat tinggal terpisah dari yang lain, dan tidak ada tentara yang berpatroli di area tersebut, jadi tidak banyak kebisingan. Sehari berlalu dengan cepat. Huo Yuhao tidak menunggu sampai Nangongwan tiba di tengah hari saat dia pergi ke kantin untuk makan. Dia sengaja pergi lebih awal untuk menghindari tuan jiwa jahat yang kuat sebelum dia kembali ke tendanya untuk terus berkultivasi. Dari sudut pandang para master jiwa jahat lainnya, tetua ketujuh mulai berusaha setelah pemimpin tertinggi memarahinya, jadi tidak ada yang mencurigainya. Kegelapan menimpa langit saat langit menjadi gelap gulita sebelum Huo Yuhao membuka matanya di tendanya. Tendanya sangat redup, tapi mata Huo Yuhao bersinar seperti bintang di langit malam. Saatnya menguji keadaan. Seutas cahaya putih muncul dari mata Huo Yuhao, dan seluruh tubuhnya tampak bergetar saat cahaya di sekelilingnya sedikit berubah. Sesosok muncul tanpa suara di depannya. Sosok ini kecil dan imut, dan sebesar bayi, tapi terlihat identik dengan Huo Yuhao. Cahayanya menjadi semakin material, seperti manusia yang sangat kecil. Ini adalah avatar spiritual Huo Yuhao, yang dia ciptakan dengan kekuatan spiritual material konkretnya. Huo Yuhao telah menciptakan inti jiwa spiritual, sehingga avatar spiritualnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Avatar spiritualnya dapat menggunakan beberapa keterampilan jiwa Huo Yuhao, dan orang-orang bahkan tidak dapat mengetahui bahwa avatarnya terbuat dari energi hanya dengan melihatnya. Mini Huo Yuhao melirik tubuh aslinya sebelum dia menghilang ke udara dengan cepat, menggunakan imitasi. Avatar spiritual Huo Yuhao hanya bisa menggunakan keterampilan jiwa mata rohnya. Namun, menggunakan keterampilan jiwa akan menghabiskan sebagian energi asal avatar spiritualnya, dan setelah energi asal avatarnya habis, energi itu akan hancur. Avatar spiritual Huo Yuhao meninggalkan tenda di bawah naungan imitasi, dan tanpa suara mendekati tenda Tangya. Huo Yuhao tidak masuk ke dalam begitu dia tiba di luar tenda Tangya. Siapa yang tahu apakah Tangya memiliki penghalang spiritual di sekelilingnya? Huo Yuhao akan memperlihatkan tubuh aslinya jika dia ditemukan, dan semua yang dia temukan sebelumnya akan sia-sia. Huo Yuhao mengitari tenda Tangya, lalu mengitari lagi di sekitar tenda emas besar tidak jauh dari sana sebelum dia menyelinap lebih jauh. Dia tidak akan masuk ke tenda untuk menyelidiki sesuatu saat ini, karena dia dapat dengan mudah disergap atau dijebak jika dia melakukannya. Dia harus yakin tentang situasi kamp tentara secara keseluruhan sebelum melakukan hal lain. Selain itu, ada tempat yang lebih penting yang harus dia temukan. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan avatar spiritualnya untuk bergerak cepat di sekitar kamp tentara karena dia tidak bisa menggunakan deteksi spiritual, meskipun dia bisa berkeliaran dengan bebas dan santai menggunakan imitasi. Kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan tidak diragukan lagi memiliki semua jenis alat pengintai jiwa, tetapi alat pengintai jiwa ini diarahkan keluar, bukan ke dalam. Siapa yang begitu bosan menyelidiki situasi tentaranya sendiri? Alasan mengapa Huo Yuhao membuat avatar spiritualnya begitu kecil adalah untuk menghemat kekuatan spiritual dan juga karena tubuh kecil lebih sulit dideteksi oleh alat pengintai jiwa. Huo Yuhao bergerak sangat cepat, dan dia berkeliling hampir satu putaran penuh di sekitar kamp tentara sebelum dia diam-diam kembali ke tendanya sendiri. Avatar rohaninya kembali ke tubuh aslinya, dan semuanya kembali normal. Mata Huo Yuhao terbuka lagi, dan ekspresi, Maskura de Do Uluo, berubah menjadi sangat serius. Huo Yuhao bisa melihat lebih jelas setelah menyelidikinya dalam jarak sedekat itu. Tata letak Kekaisaran Matahari Bulan mulus, dan hampir seluruhnya tidak bisa ditembus. Ada banyak tentara yang menjaga kamp peralatan 5 jiwa mereka.
Tidak ada alat pengintai jiwa yang diarahkan ke dalam di tempat lain di kamp tentara, tetapi ada beberapa di sekitar 5 lokasi alat jiwa. Setiap orang yang mendekat harus diinterogasi. Huo Yuhao tidak berani membiarkan avatar rohaninya mendekati kamp alat jiwa itu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan ada formasi terkait yang terus diaktifkan di dalam front tersebut. Meskipun dia tidak yakin apakah mereka mampu melakukannya, dia yakin mereka memiliki kemampuan bertahan atau menyerang yang hebat. Satu kesalahan saja maka dia akan ketahuan dan menjadi umpan meriam. Huo Yuhao awalnya berharap menemukan salah satu alat penyimpanan jiwa kekaisaran matahari bulan, atau gudang yang menampung peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, yang dapat diledakkan pada waktu yang tepat. Dia akan menciptakan banyak kekacauan di kamp tentara jika itu terjadi, dan bekerja sama dengan kekaisaran jiwa surgawi ketika saatnya tiba akan menjadi yang paling efektif. Namun sepertinya dia harus mengubah rencananya, karena dia tidak dapat menemukan gudang yang menyimpan peralatan jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa gudang-gudang ini berada di dalam kamp peralatan jiwa, yang berarti bahwa dia harus menerobos pertahanan mereka jika dia ingin membom gudang-gudang itu. Bahkan Penatua Song pun tidak bisa melakukan itu, bahkan jika dia ada di sini, apalagi dia. Apa yang harus saya lakukan? Mata Huo Yuhao menyipit saat dia merenung lama dan keras. Ini sangat penting baginya, karena kekacauan yang tidak mencukupi tidak akan memberi mereka cukup waktu. Malam itu damai, dan segalanya tampak kembali tenang. Kekaisaran Matahari Bulan meningkatkan pengawasan udara di darat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kerajaan jiwa surgawi juga tampak sangat tenang dan sunyi. Para penguasa jiwa jahat Gereja Roh Kudus menemukan bahwa, selama 2 hari terakhir, penatua ketujuh mereka menjadi sangat pekerja keras. Dia tidak menyentuh gadis manapun, dan dia tetap berada di tendanya untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Dia hampir tidak terlihat sama sekali pada siang hari. Makan malam, pada malam kedua. Huo Yuhao sengaja menelepon Nangong Wan sebelum makan malam, dan mereka berjalan menuju kantin Master Jiwa Jahat bersama-sama. Tetua ketiga, bisakah kamu mencarikan tempat yang kosong dan terpencil untukku? Akan lebih baik jika tempat ini tidak berada di dalam area inti, dan paling baik jika berada di dekat salah satu dari 5 benteng alat jiwa. Tempat itu harus sepi dan tidak berpenghuni. Huo Yuhao mengirim ke Nangong Wan secara telepati. Nangong Wan tertegun sejenak. Dia memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, saya khawatir itu agak sulit. Daerah yang dekat dengan benteng alat jiwa dijaga ketat, dan dilengkapi dengan segala macam alat pengawasan jiwa. Hampir mustahil melakukan sesuatu di sekitar mereka tanpa ketahuan. Apakah kalian siap untuk bergerak? Ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia berbicara. Huo Yuhao berkata dengan jelas, Anda tidak perlu khawatir, tetua ketiga. Kami akan memberi Anda jalan keluar bahkan ketika kami melaksanakan rencana kami. Anda harus membantu saya menemukan tempat seperti itu secepat mungkin, dan jika itu benar-benar tidak memungkinkan, lokasi yang sedikit lebih jauh dari benteng alat jiwa juga dapat diterima, tetapi harus lebih jauh dari tempat kita berada. Hanya dengan begitu kita dapat bergerak sesuai rencana kita. Nangong Wan tahu bahwa dia tidak lagi punya pilihan. Dia paling takut identitas Huo Yuhao terungkap, karena Huo Yuhao telah kembali bersamanya sebagai Maskur Ade Do Uluo. Nangong Wan juga akan terekspos jika Huo Yuhao ditemukan. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Nangong Wan bergegas pergi setelah makan malam. Dia jauh lebih akrab dengan situasi di dalam kamp tentara daripada Huo Yuhao. Nangong Wan datang ke tenda Huo Yuhao untuk menemukannya setelah 2 jam. Ada solusinya, Tang Wu. Nangong Wan masih mengira Huo Yuhao adalah Tang Wu sampai sekarang. Huo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, panggil aku Mas Kurade. Nangong Wan membeku sesaat. Baiklah, Mas Kurade, menurutku kita punya peluang, dan itu cukup bagus. Gereja Roh Kudus memiliki wewenang untuk mengawasi dan mensurvei tentara. Pemimpin tertinggi baru saja mengeluarkan perintah agar kami berpatroli di beberapa benteng alat jiwa besok sore. 2 benteng milik 2 legiun insinyur jiwa tangan pelindung bangsa sedikit lebih merepotkan karena mereka tidak menunjukkan rasa hormat yang besar kepada kita. 3 benteng lainnya yang bertanggung jawab atas pertahanan milik legiun insinyur jiwa normal lebih sopan terhadap kami. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama, sehingga Anda dapat menemukan peluang? Huo Yuhao sangat gembira saat mendengar berita itu. Itu luar biasa, ayo kita lakukan. Beritahu pemimpin tertinggi bahwa saya akan menemani Anda berpatroli besok. Baiklah, Nangong Wan mengakui, dan dia ragu-ragu sebelum melanjutkan, jika kamu melaksanakan rencanamu besok, apa yang terjadi padaku? Huo Yuhao menjawab, jangan khawatir, saya akan menemukan solusi yang tepat untuk Anda. Ketika semuanya terjadi, aku akan memalsukan kematianku, dan yang harus kamu lakukan hanyalah berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Mengenai batasan pada tubuh Anda, kami akan membantu Anda menghapusnya setelah kami sepenuhnya melaksanakan rencana kami. Anda orang yang cerdas, dan Anda harus memahami bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda jika Anda menggagalkan rencana kami. Nangongwan buru-buru berkata, tentu saja. Jangan khawatir, selama kamu menepati janjimu untuk menghapus batasanku, aku akan membantumu semaksimal mungkin meskipun kamu mencariku lagi lain kali. Nangongwan telah membawa Huo Yuhao, sang Masquerade de Uluo, kembali bersamanya, dan itu berarti dia menguasai Nangongwan. Huo Yuhao sama sekali tidak khawatir bahwa Nangongwan akan mengungkap dirinya dalam operasi mereka. Adapun apa yang akan terjadi setelahnya, Huo Yuhao tidak menganggapnya terlalu serius. Siapa yang tahu bagaimana hal itu akan terjadi? Bagaimana mungkin Nangongwan mengikuti instruksinya jika tidak ada sesuatu yang mengancamnya? Tapi menyelamatkan Tang Ya adalah hal yang paling penting bagi semua orang di Shrek. Huo Yuhao segera menyegel tendanya dengan penghalang spiritual setelah dia mengantar Nangongwan pergi sebelum dengan cepat memanggil gerbang spektralnya dan mulai mendiskusikan rencananya dengan teman-temannya. Komponen terpenting dari rencananya dapat dilaksanakan dengan intel Nangongwan, dan langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sisa rencananya dengan sempurna. Mereka akan bertindak besok malam. Huo Yuhao kembali ke tendanya setelah berdiskusi di dalam demi planet spektralnya selama 2 jam. Penghalang rohaninya sangat normal, dan tidak terpicu sama sekali, tetapi Huo Yuhao tidak beristirahat. Sebaliknya, dia membuat avatar spiritual lain dan mengirimkannya keluar dari tendanya. Dia mengikuti jalan yang telah dia jelajahi beberapa hari yang lalu saat dia dengan cepat meninggalkan camp dan menghilang di kejauhan. Alat jiwa pengintai kekaisaran matahari bulan yang mengarah keluar menutupi setiap sudut, namun tidak semua jenis alat jiwa dapat melakukan tugas itu. Huo Yuhao menemukan beberapa celah setelah menyelidiki selama 2 hari. Avatar spiritualnya tidak takut dengan detektor termal, dan dia juga mendapat bantuan dari imitasi. Huo Yuhao menghindari detektor osilasi dan detektor spiritual sebelum dia menyelinap keluar dari camp dan langsung menuju kota Heavendou. Avatar spiritualnya membawa alat sinyal jiwa yang diberikan Putri Weina kepadanya. Avatar spiritual Huo Yuhao kembali dengan tenang setelah 2 jam, dan menyelinap kembali ke camp tentara dengan metode yang sama seperti dengan cepat kembali ke tendanya dan diintegrasikan kembali ke dalam tubuhnya. Persiapannya sebagian besar sudah selesai, dan langkah selanjutnya harus ditunda hingga besok. Saat itu sudah larut malam, dan Huo Yuhao melirik ke arah tenda Tang Ya sebelum dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Dia harus menjaga kondisi rohani puncaknya untuk operasi besok. Huo Yuhao bangun pagi-pagi sekali, dan mengolah mata setan ungu sebelum dia melanjutkan menuju kantin. Dia sedang berjalan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tanpa sadar berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat Tang Ya, yang dengan tenang berjalan ke arah yang sama. Huo Yuhao telah melihat Tang Ya beberapa kali selama 2 hari terakhir, tapi Tang Ya hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Dia seperti patung, atau lebih tepatnya, dia seperti orang mati berjalan. Tapi Huo Yuhao yakin Tang Ya belum sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Kalau tidak, apa gunanya Bunda Suci ini bagi Gereja Roh Kudus di masa depan? Gereja Roh Kudus mungkin berharap dia dan Ma Xiao Tao akan memajukan Gereja Roh Kudus. Bagaimana mungkin jika mereka hanya sekedar boneka? Nyonya Suci, Huo Yuhao berhenti dan berjalan ke arah Tang Ya sambil membungkuk. Hei, Tang Ya mengangguk, tapi dia masih menjawab dengan dingin seperti biasanya. Saat Huo Yuhao mengira dia akan berjalan melewatinya untuk makan, Tang Ya tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadapnya. Dia berkata dengan dingin, "Tetua ketujuh, auramu sepertinya telah berubah. Apakah Anda mengalami masalah dengan kultivasi akhir-akhir ini?" Jantung Huo Yuhao berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tang Ya berbicara setelah datang ke tempat ini dengan menyamar. Suara Tang Ya tidak jauh berbeda dari dulu, tetapi suaranya tidak lagi memiliki emosi, seolah-olah dia hanyalah mesin yang berbicara. Nyonya Suci, perubahan apa yang kamu bicarakan? Pikiran Huo Yuhao sangat stabil. Dia tidak terkejut dengan perubahan keadaan yang tiba-tiba, dan dia malah mengajukan pertanyaan padanya dengan senyuman di wajahnya. Tang Ya tampak terkejut saat dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu pasti. Saya hanya menemukan bahwa aura Anda menjadi lebih intim dari sebelumnya, seperti ada lebih banyak keakraban. Kamu tidak seburuk sebelumnya." Tang Ya tidak berusaha menutupi perasaannya ketika dia mengatakan bahwa dia membenci Masquerade de Uluo. Itu mengejutkan Huo Yuhao, karena meskipun Tang Ya adalah Nyonya Suci, dia hanyalah seorang jiwa de Uluo. Dia sama sekali tidak sopan pada penatua ini. Perak biru. Suara orang tua terdengar pada saat ini. Huo Yuhao merasakan seluruh tubuhnya tegang ketika dia mendengar suara ini, dan dia buru-buru mundur beberapa langkah sambil berbicara dengan hormat dari mana suara itu berasal.
Salam, pemimpin tertinggi. Bukankah suara lama itu milik pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus, Zongliwu? Tang Ya tidak sehormat Huo Yuhao. Sebaliknya, dia hanya membungkuk lemah sebagai isyarat ke arah Zongliwu. Zongliwu muncul di samping Tang Ya dan melepas tudung di kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus dari jarak yang begitu dekat. Rambut Zongliwu pendek dan keperakan, sangat tipis dan lebat, sangat tajam dan kuat, seperti jarum baja. Alisnya tebal, matanya cerah, dan dia sebenarnya sangat tampan. Matanya berwarna ungu tua, dan memancarkan aura samar yang dalam dan dalam. Tidak ada yang tahu dia adalah master jiwa jahat hanya dengan melihatnya. Dia terlihat sangat muda, dan jika bukan karena rambut peraknya, dia akan dianggap sebagai pria paruh baya. Tapi Huo Yuhao tahu bahwa Zongliwu hanya satu generasi lebih muda dari gurunya, Mun, dan Dewa Kematian Douluo, Ye Shishui. Usianya mungkin lebih dari 180 tahun, namun ia masih terlihat sangat muda. Aku tidak banyak bicara, Tang Ya menanggapi keraguan Zongliwu dengan dingin, dan Huo Yuhao menghela nafas lega di dalam hatinya. Zongliwu tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu masih membenci tetua ketujuh? Dia tidak bermaksud menakutimu saat itu. Aku tidak menyangka kamu menyimpan dendam. Saya sudah menginstruksikan dia untuk tidak melepaskan belatung iblisnya di depan Anda. Apapun yang terjadi, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ayo makan. Zongliwu segera meraih tangan Tang Ya saat dia berbicara, dan mereka berjalan menuju kantin. Huo Yuhao merasa sedikit aneh saat menyaksikan betapa mesranya Zongliwu dengan Tang Ya. Mungkinkah Zongliwu merindukan guru Xiao ya? Tapi dia sudah berumur 180 tahun. Huo Yuhao memperhatikan Zongliwu dan Tang Ya berjalan menuju kantin, dan dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti dari belakang untuk mencegah kecurigaan. Zongliwu tiba-tiba berhenti berjalan saat ini. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah dia menemukan sesuatu? Zongliwu berbalik untuk melihat ke arah Huo Yuhao dan berkata, menyamar, kamu tidak boleh ikut. Nyonya Suci Blue Silver tidak terlalu tertarik dengan keberadaanmu. Kembalilah, dan makanlah nanti. Huo Yuhao sangat gembira saat mendengar kata-kata itu, dan dia membungkuk hormat ke arah Zongliwu seolah beban berat telah terangkat dari dadanya sebelum dia berbalik untuk pergi. Siapa yang mau makan bersama kalian? Huo Yuhao dengan cepat kembali ke tendanya, dan menghela napas dalam-dalam begitu dia masuk. Hampir saja. Guru Xiao ya sepertinya telah menemukan sesuatu. Untungnya, dia tampak agak bodoh dan tidak pandai berbicara, dan dia tidak menceritakannya kepada Zongliwu. Bagi Huo Yuhao, pilihan teraman saat ini adalah melarikan diri secepat mungkin agar dia dapat mencegah bahaya yang tidak terduga. Tapi bisakah dia benar-benar pergi? Segala sesuatu yang telah dia persiapkan dan kerjakan akan sia-sia jika dia melakukannya. Saya tidak bisa pergi, jadi saya akan mengambil risiko. Saya berani bertaruh bahwa guru Xiao ya tidak mengenali saya, dan dia tidak menyebutkan apapun kepada Zongliwu. Huo Yuhao merasa sedikit gugup ketika pikirannya berhenti di situ. Segala sesuatu yang telah dia usahakan akan sia-sia jika dia ditemukan sekarang, dan dia juga akan terjebak dalam bahaya yang mengerikan.